Halo Sobat Dumai, kali ini kita akan melihat beberapa cuplikan film yang lokasi syutingnya di Kabupaten Belu. Jangan lupa ya Sobat berbagi untuk like, komen, dan subscribe. Momento hausai husiliksa ia bulan September 1999. Joao telah terpisah dari ibunya sejak berusia 7 tahun. Ia dibawa eksodus ayahnya pindah ke Atambua setelah referendum 1999, sementara ibu dan dua adiknya yang masih bayi tinggal di Likisya, Timor Leste. Ronaldo, ayahnya, kini bekerja sebagai supir bis antar kota. Ia sering mabuk sampai akhirnya dipecat dari pekerjaan. Satu hari gadis Nikia kembali ke Atambua untuk menyelesaikan ritual duka kematian kakeknya. Joao yang biasa menghabiskan waktu menjadi tukang ojek dan bermalasan bersama teman-teman remajanya berganti kebiasaan dengan ritual mengikuti Nikia. Sesungguhnya ia tidak terlalu paham mengapa perlahan Nikia mulai membuka hati pada Joao, sampai suatu hari Joao menunjukkan perasaannya dengan cara yang memaksa. Nikia pergi meninggalkan Atambua. Sementara, Ronaldo berkelahi di sebuah tempat biliar, hingga ia kemudian ditahan di kantor polisi. Joao menebus ayahnya keluar dari tahanan, kemudian pergi untuk mencari Nikia. Ronaldo pulang menemukan rumah yang kosong dan menemukan kumpulan surat dalam bentuk kaset-kaset rekaman dari istrinya. Joao mencoba menebus kesalahannya, akankah Ronaldo mengikuti? Film Aisyah, Biarkan Kami Bersaudara adalah film bergenre drama yang tayang perdana di bioskop pada tanggal 19 Mei tahun 2016. Diproduksi oleh Film One Production, film ini disutradarai oleh Herwin Novianto dan ditulis oleh Jujur Prananto dan Gunawan Raharja. Film ini diangkat dari kisah nyata, di mana seorang gadis muslim menjadi guru di daerah terpencil bagian timur Indonesia. Film yang dibintangi oleh Laudia Cynthia Bella ini menjadi salah satu film favorit dalam Sofia Menar Film Festival 2017, sebuah festival film bertema Islami terbesar di kawasan Balkan, Eropa Timur. 2. Film ini menceritakan seorang sarjana pendidikan muda bernama Aisyah yang berasal dari sebuah desa kecil di daerah Ciwidey, Jawa Barat. Aisyah memperoleh kesempatan untuk mengajar di daerah Atambua, Nusa Tenggara Timur. Seperti kebanyakan para sarjana pendidikan lainnya, Aisyah bercita-cita dan ingin mengabdikan hidupnya menjadi seorang guru yang bersahaja dan mampu memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Walaupun sempat terjadi perdebatan antara Aisyah dan ibunya, serta tentangan keras oleh ibunya untuk berangkat, Aisyah tetap memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Siapalah yang mau kasih berani di negeri? Kalau bukan kalian anak muda dong. Kalian panitia pembagian cat merah putih toh? Rumah Merah Putih bercerita tentang Farel dan Oscar, yang diperankan oleh anak NTT asli yakni Patrick Rumlaklak dan Amori De Purificata. Meski hidup sederhana di perbatasan, mereka memiliki rasa cinta pada tanah air yang sangat dalam. Kisah ini dibuka dengan kehidupan masyarakat Belu yang heboh menanti jatah 2 kaleng cat merah putih untuk menghias rumah mereka menjelang 17 Agustusan. Farel, Oscar, serta 2 kawannya Anton dan David ikutan mengantre. Begitu dapat jatah cat, mereka tak langsung pulang dan menyerahkan kepada 2 orang tuanya. Namun malah ikutan lomba panjat pinang yang diadakan rangka memeriahkan tanggal 17 Agustus. Keempatnya sempat berselisih meributkan hadiah mana yang akan diambil lebih dulu. Namun pada akhirnya mereka gagal dan saling menyalahkan. Masalah pun makin rumit ketika 2 kaleng cat merah putih yang dapat Farel malah hilang. Farel pun kebingungan sekaligus takut dimarahi sang ayah. Ditemani Oscar, ia pun dengan gigih mencoba ragam upaya demi membeli cat pengganti.
Secara garis besar, Rumah Merah Putih bukan hanya membuka mata tentang potret kehidupan masyarakat perbatasan Indonesia. Lewat kisah tentang dua bocah yang berpetualangan demi dua kaleng cat ini, sutradara Ari Sihasale mengusung kuatnya nilai persahabatan, budaya, gotong royong, serta rasa cinta pada tanah air. Bagaimana mereka yang berada di garda terdepan Indonesia juga memegang teguh rasa nasionalisme dan tahu betapa berarti serta sakralnya merah putih untuk negeri. Meski cukup banyak kesan kehidupan yang disajikan, Ari mampu mengemas kisah ini secara sederhana dan ringan. Selain itu, ia juga berhasil mengembangkan dua karakter utama Farel dan Oscar dengan dialog yang menggelitik tapi sesekali juga mengundang rasa haru. BT Kaebau, Hana Malasan, yang tinggal di perbatasan Atambua, Nusa Tenggara Timur, NTT, mendapatkan haid pertamanya. Ayah BT, Fritz Manek, Dito Juwono, kemudian menyampaikan bahwa BT sudah siap dipinang. BT sebenarnya mencintai Emilio Martinolio, teman sekolahnya, yang bercita-cita menjadi pastor setamat SMA. Kehadiran Alfredo Yoga Pratama sejenak membuat BT senang. Mereka pun saling mencintai, meski Alfredo hanya berprofesi sebagai petinju. Keduanya lalu bersepakat untuk kawin lari. Kehidupan BT tidak seindah yang dibayangkan. BT sering mendapat perlakuan kejam dari Alfredo, hingga ia terpaksa pulang walau dalam kondisi hamil. Kehilangan bayinya selama perjalanan, membuat BT depresi. BT mengamuk dan kemudian dipasung di rumahnya. Pastor Emilio yang telah kembali ke desanya, menempatkan BT di pastoran, dan merawatnya. Alfredo yang tidak terima, kemudian menyerbu pastoran bersama beberapa warga. Cinta BT adalah karya pertama sutradara Roy Lolang, yang mendapat 10 nominasi dalam Festival Film Indonesia 2021. LSF mengklasifikasikan film ini untuk penonton usia 17 tahun ke atas. Nah, itulah beberapa cuplikan film yang lokasi syutingnya di Kabupaten Belu, Provinsi NTT. Sekian dulu ya sobat, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, and komennya ya.